Hai, selamat datang di Styry Channel. Hari ini saya akan review kembali mobil ini, mobil Smart Fortwo yang sudah pernah saya ulas waktu sekitar beberapa bulan yang lalu dan ditonton lebih dari 1,4 atau 1,5, saya lupa persisnya. Jadi hari ini saya akan ulas kembali mobil ini, ya, perubahan-perubahan apa aja yang dilakukan. Sebenarnya nggak banyak berubah sih, itu cuma lebih perubahan-perubahan minor, yang perbaikan-perbaikan aja sih selama pemakaian. Dan saya akan kasih tahu perbaikannya apa aja dan biayanya berapa gitu. Sebelumnya saya lepas masker supaya suara saya lebih jelas. Oke. Oke. Mobil ini kita waktu itu beli di Semarang, ya. Saya udah kasih tahu juga banyak sekali yang nanya, mungkin ratusan orang nanya di channel video yang kemarin, di channel saya di video yang kemarin ini ditanya harganya berapa. Nah, hari ini saya kasih tahu dulu deh di sini. Nah, ini harganya 185 juta waktu kita beli, ya, dengan waktu itu platnya D. Nah, hari ini kita sudah jadi bulan Maret atau Februari, sorry saya lupa, Februari. Jadi kita langsung balik nama, pembelinya langsung balik nama. Kebetulan yang beli juga masih family, jadi saya bisa pinjam lagi di mobil. Nah, jadi kita balik nama, sekarang platnya udah B. Cuma dia karena dia pakai ini apa namanya, akrilik, plat nomor akrilik, jadi kita mesti ganti. Nah, tadi saya ganti di Mega Glodok Kemayoran. Saya pasang kembali plat akriliknya. Cuma ini plat barunya saya tutup terpaksa karena tidak mau mengganggu privasi orang yang punyanya. Ya, ini mobil dipakai sama istrinya, ya. Dipakai sama istrinya buat ke pasar doang, jadi cuma buat Sabtu Minggu. Dan ada beberapa yang komen di video saya, sayang banget beli mobil kayak gini doang 185 juta. Kalau menurut saya, orang yang beli mobil ini pasti mereka sudah punya mobil yang buat harian. Ya, kebetulan pemilik mobil ini juga sudah punya beberapa mobil yang lain. Jadi mobil ini hanya dipakai memang khusus buat weekend doang, gitu. Nah, kemarin balik nama itu mutasi dari Bandung ke Jakarta, kurang lebih total habis sekitar 7 jutaan, ya. Untuk STNK perpanjangannya kurang lebih sekitar 5 jutaan kalau nggak salah kemarin STNK-nya. Jadi biaya STNK kurang lebih 5 jutaan. Ntar saya lihat lagi. Kurang lebih 4.900.000 ya, 5 juta lah, ya. Nah, ini kita udah balik nama, jadi platnya sekarang udah B. Tapi ada sedikit accident yang terjadi ketika waktu dipakai yang akhirnya menyebabkan ada sedikit kerusakan di mobil ini. Contoh sebelah sini nih. Jadi sebelah sini kemarin kebetulan yang bawa istrinya nabrak tong sampah, lagi mau parkir, dia nggak ngeliat ada tong sampah kecil di sebelah kiri bawah. Jadi akhirnya dia kena di sini. Nah, sempet bonyok dalam, tapi kita berhasil perbaikin sendiri. Ya, caranya gampang banget, kita siram air panas, terus saya tarik pakai yang plastik perutan yang itu tuh, yang buat gitu loh, kayak buat sedot WC lah orang bilang, ya. Lumayan menutupi ininya, karena ini kan plastik nih. Ini plastik, jadi begitu kita masak ke dalam masih oke. Nah, tapi baret-baret ini kita nggak bisa hilang. Mungkin kalau dipoles akan sedikit samar, tapi nggak akan bisa hilang sepenuhnya lah. Dan yang lainnya overall belum pernah ada kejadian yang lain. Bagian samping, kiri, kanan, belakang belum ada. Ini pun hanya minor aja sih sebenarnya, ya. Nah, untuk kemarin penyakitnya lagi, ini penyakitnya kemarin katanya orang bengkel itu dia punya apa, kayak pegas remnya itu, saya lupa namanya apa. Akhirnya kita ganti, jadi remnya kayak nempel terus. Jadi kayak kita seolah-olah kayak diinjek remnya terus, padahal enggak. Kita nggak nginjek rem, dia kayak nginjek rem terus. Itu namanya apanya, bilangnya kalipernya atau apa. Sorry, bukan kaliper, pegasnya atau apa gitu. Nah, dia kalau itu harusnya balik, jika kita injek dia ngerem, jika kita lepas dia lepas. Nah, ini enggak, kita nggak injek pun dia ngerem. Di bagian belakang kalau nggak salah kemarin, ya. Lupa. Nah, itu total habis
gantinya itu sekitar 4-5 jutaan juga deh, kurang lebih. Ya memang mahal, karena apa? Karena ini adalah pabrikan dari Mercy, walaupun logonya bukan Mercy, tapi ini adalah pabrikannya Mercy. Smart Fortwo ini dari Mercy. Nah, overall di luar itu semua, ini mobil masih enak banget. Ya, ini masih enak banget. Kita udah ganti oli kemarin, jadi ganti oli dan ban betulin rem itu kurang lebih habis sekitar 6 jutaan lah kalau misalnya sama ganti oli ya. Ganti olinya sama tune up, terus carbon clean semua kurang lebih 6 jutaan lebih lah, hampir mau 7 juta. Itu udah ganti semua. Jadi mobil ini udah fresh lagi, udah fresh, bener-bener fresh lagi. Jadi kilometernya pun masih 30.000 dan nggak kita putar-putar, aman semua. Wiper kita ganti, wiper kemarin kalau nggak salah ini atas bawah kenanya 250.000. Wiper 200 sekian lah, 200 ribuan sekian, hampir 250.000 lah. Ya. Nah, yang lainnya semua so far itu aja. Jadi pakai ini minim banget yang namanya kerusakan kalau kita bilang sebenarnya. Itu mungkin kalau yang rem karena mungkin dia justru jarang dipakai, jadi akhirnya malah kenanya ke remnya dia. Karena nempel terus mungkin gitu kan, kita rem tangan terus ya. Jadi akhirnya ini malah kena nempel. Jadi mau balik. Mungkin, saya nggak tahu, saya bukan bengkel, saya juga nggak ini. Nah, perbaikannya di mana? Kalau orang tanya bengkel resminya di mana? Ada juga yang nanya di video saya. Bengkel resminya itu sebenarnya ada di Mersindo Simatupang di Jakarta, di TB Simatupang di Mersindo. Tapi kalau yang ini kebetulan karena kita dapat rekomendasi dari salah seseorang temen, bengkelnya itu ada di Mega Glodok Kemayoran, di MGK Kemayoran, lantai 8, namanya Carmen Autotech. Boleh yang punya Smart Fortwo kalau mau boleh ke situ juga. Ya dia handle banyak merek-merek mobil yang lebih mewah, lebih bagus, lebih ini semua ada. Bahkan tadi saya ke sana mampir, ada Ferrari, ada Porsche, ada Range Rover, ada juga. Nah, dia bisa handle. Tadi Ferrari lagi ganti shock breaker katanya, dia bilang. Ya. Tadi kita juga pergi scan karena kemarin kata pemiliknya ini ada sempat jalan 120 dia mogok katanya gitu. Dia pinggirin, dia matiin mesinnya semua, dia hidupin lagi, hidup nyala lagi. Gitu. Nah, jadi tadi kita scan elektrikalnya, ternyata nggak ada masalah sama sekali. Dari bengkel Carmen juga tidak mengenakan biaya apa-apa, cuma bantu di scan doang, dia baik banget. Ada kemungkinan mungkin kemarin salah isi bensin, gitu. Mungkin biasa isi Pertamax di isi Shell atau biasa isi Shell isi Pertamax, saya nggak tahu gimana. Mungkin ada sedikit perubahan, ada sensitifnya mungkin menyebabkan terjadi seperti itu. Saya nggak bilang bensin siapapun jelek ya, Pertamax atau Shell pun nggak ada yang jelek. Itu bagus semua. Kita punya mobil semua pasti pakai Shell atau Pertamax lah. Cuma memang mungkin ada case khusus yang memang jadinya bikin ngadat di jalan. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih lihat lagi satu penampakan bodi mobil ini lagi supaya yang belum nonton video saya kemarin bisa lihat lagi mobil apa ini. Ya. Nah, ada juga yang nanya ke saya di video itu, ini bener gak sih mobil 30 juta gitu? Karena konon katanya di Facebook atau di TikTok kalau nggak salah, saya lupa persisnya di mana,
ada mobil yang dipasarin model kayak begini, itu dia bilang 30 juta, 30 atau 40 juta lah, saya lupa persisnya juga. Tapi ini bukan mobil itu, gitu. Jadi ini mobil keluaran Mercy dan ini bukan mobil yang dikeluarin oleh siapa gitu kemarin yang 30 juta itu, mobil nasional atau apa saya lupa lah persisnya. Jadi ini mobil bukan mobil yang 30 juta itu. Jadi berbeda. Nah, kalau mau cari di mana, banyak yang minta, boleh saya mau pesan di mana, saya mau pesan di mana. Sementara ini karena situasi pandemi, saya tidak melayani orang yang tidak kenal buat titip cari mobil. Saya hanya melayani yang kenal aja dan yang apa namanya, yang family atau kerabat atau teman kenalan lah. Nah, untuk yang mobil 30 juta, saya nggak tahu beli di mana, tapi yang jelas saya tidak bisa handle. Gitu. Nah, ini mobil harganya range-nya sekitar 170 sampai 200-an sekian, tergantung tahun dan tergantung fisik kondisinya. Ya. Oke. Nah, ada lagi yang nanya juga sama saya. Ini saya sekalian tanya jawab juga ya, maksudnya menjawab apa yang akan ditanyakan. Ini mobil listrik atau mobil bensin ya? Tadi saya udah bilang tadi nggak ada karena bensinnya agak sedikit, mungkin ada sedikit error dari bensin atau gimana, saya nggak tahu. Tapi ini adalah bensin, bukan listrik. Ya. Kalau ditanya muatnya berapa orang? Cuma 2 orang. Cuma 2 orang, dan ini memang mobil yang ditunjukkan buat couple kali ya, pasangan kali ya, mau pacaran, mau apa, enak di mobil gitu ya. Nah, dan mobil ini sendiri enaknya apalagi? Kalau buat macet-macetan di perkotaan bener, itu enak banget. Ya. Buat di tol saya udah tes juga tadi 130. Nanti kalau saya ada videonya mungkin kalau bisa saya tampilin nanti saya selipin. Tapi better jangan dicoba lah, karena menurut saya mobil kecil ini memang buatnya buat nyantai, nggak buat kebut-kebutan. Tadi saya coba 130 karena kemarin yang punya bilang dia lari 120 mogok katanya, bukan mogok sih, mati mesin tiba-tiba. Nah, jadi saya tes nggak terjadi seperti itu, jadi aman. Oke, nanti kalau bisa saya tampilin saya akan tampilin ya, di video ini. Oke, pertanyaan apa lagi ya yang umumnya ditanyakan di video yang kemarin? Selain harga, selain mobil bensin atau listrik, selain mobil 30 juta atau bukan, selain apa lagi ya? Ya banyak juga yang bilang, banyak juga yang dislike dan bilang apa namanya, bodoh atau apa gitu-gitu. Is okay buat saya. Buat saya nggak masalah, karena memang saya udah ngomong di awal bahwa saya bukan YouTuber reviewer. Ya, saya hanya mereview apa yang saya pakai dan apa yang saya rasakan ketika saya pakai mobil ini. Gitu. Jadi bukan seperti Om Fitra atau Om Mobi atau Om Ridwan Hanif ya, yang memang jagoan-jagoan dalam otomotif. Ya, saya nggak seperti mereka, dan saya nggak paham horsepower, yang lain-lain semua saya nggak paham. Tapi mobil saya pakai gimana, rasanya gimana, enak apa enggak, nah itu yang saya bagikan sama teman-teman YouTube semua. Oke. Sekian dulu video saya hari ini. Saya cuma paling nggak lama-lama videonya, saya memang hanya buat nge-review aja. Nah, masih masa pandemi kayak begini, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, karena kita tidak mau gelombang tsunami kayak di India terjadi di kota kita juga atau di negara kita juga ya, supaya cepat pulih Indonesia, cepat bangkit Indonesia, dan kita bisa berkarya dan berkreasi lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dan lebih hebat lagi. Dan semua itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, kita semua sama-sama untuk bisa menaati semua aturan protokol kesehatan. Ya, saya aslinya main garment, kalau bapak om tante semua bisa melihat, saya ada kain di sana. Ini ruko saya baru sewa, saya sewa, dan ini ruko saya mau jadiin nanti buat spot mobil ya, nanti mobil bisa kita review mobil dalam sini, mungkin kita bisa ini, saya mau bikin di dalam ruko sini sebenarnya. Nah, doain aja bisa terwujud. Dan saya tadinya juga usaha yang garment ini, saya pikir kalau saya tidak setuju dengan aturan dilarang mudik pemerintah. Tapi setelah melihat kejadian yang di India, saya agak setuju dengan pemerintah. Nggak apa-apa kita nggak mudik tahun ini, ya kita berlebaran di Jakarta dengan video call atau yang lainnya. Jadi tapi Indonesia bisa segera pulih dari situasi pandemi ini. Ya, patuhi aturan pemerintah, jaga selalu kesehatan kita,
lupa klik like, komen, dan subscribe juga Sterik channel ini supaya saya bisa bikin video-video yang lebih baru, lebih menarik dan lebih baik lagi. Saya ada rencana mau dipinjemin mobil Honda Live. Nanti saya akan coba syuting. Saya coba videoin. Saya lagi atur jadwal sama pemiliknya juga. Kalau sudah dapat, saya pasti akan tampilin di YouTube kita ini. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa tetap semangat di masa-masa sulit. Stay humble. See you next time.